أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas samiul alim. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ayat yang kita baca di awal muqaddimah tadi sekira-kira makna tafsirnya sebagai berikut. Wasari'u, dan bersegeralah, ila maghfiratin min rabbikum, kepada keampunan Tuhan, wa jannatin, dan surga, arduhas samawati wal ard, yang luasnya seluas langit seluas bumi. Uiddat lil muttaqin, disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Enggak dapat kita surga itu, tak dapat kita titel takwa kalau di pangkalnya tak kita beresi. Syari, bersegeralah, al-ajalah, bercepat-cepatlah, terburu-burulah, tergopoh-gopohlah, apalagi bahasa istilah. Berkencang-kencanglah. Al-ajalatu minas syaitan, kata Nabi. Terburu-buru itu bagian dari sifat setan. Jadi ibu-ibu, salah satu sifat manusia yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran itu terburu-buru. Wa kana al-insanu ajula. Manusia itu makhluk yang terburu-buru. Kalau udah ada maunya mainkan, gagal. Ya kan? Orang kayak gitu. Orang dulu pikir dahulu pendapatan sesaat kemudian tak lagi berguna. Sekarang saya pikir-pikir, mainkan dulu, pikirnya belakangan. Nikah di Mekah, cerainya di Medan. Nah, jadi ibu jamaah dimuliakan Allah. Illa bi khamsi mawadi, kata Nabi, kecuali dalam 5 perkara terburu-buru itu. Min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagian dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi terburu-buru itu sifat setan, tapi dalam 5 perkara hukumnya sunnah. Terburu-buru melayani tamu. Tapi kalau datang tamu awak layani, suruh masuk, suruh duduk, hidangkan minimal air putih. Gak ada zam-zam, gimana? Al-Fatih. Mereknya Al-Fatih yang sudah berastagi. Terserahlah, penting kasih dia minum.
Nah, tamu itu pun hargai. Nabi Ibrahim itu dapat gelar Khalil, kekasih Allah. Kenapa dia dikatakan kekasih Allah? Ada satu amal yang susah dia meninggalkannya, apa itu? Gelisah hidupnya, tak ngasih makan orang. Kalau ibu bersedekah, ada sedekah wakaf Quran, ada sedekah tanah untuk masjid, berpahala. Bagaimana dengan sedekah makanan? Di sini kan di masjid dah biasa itu sedekah Jumat. Ibu kasih 10 bungkus ayam penyet, dimakan ayam penyet itu sama orang. Selama ayam ini kan, ayam ini ada ayam, ada sayurnya, ada cabai, ini kan akan menimbulkan mineral, protein, lengket menyatu dengan tubuhnya. Selama yang dimakannya itu menyatu dengan tubuhnya, apalagi membuat dia semakin kuat dalam ibadah, selama itulah pahala itu akan sampai kepada yang memberinya. Luar biasa ini sedekah ini. Jadi kalau kita kasih dia makan, baju dia aja kerjanya, nggak urusan kita. Nah, yang baik kita dapat pahala, yang buruk dia yang berisiko. Jadi perbanyak sedekah. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi Nabi Ibrahim ini gelisah hidupnya kalau satu hari nggak kasih makan orang. Nah, apa yang dilakukannya? Banyak ulama-ulama menirunya. Di antaranya salah satu ulama besar Mandailing Natal, almarhum As-Syekh Tuan Abdullah Nasution. Dia ulama besar di Kayu Laut. Dia ini salah satu murid kesayangan pendiri pesantren Ma'had Al-Mustafawiyah Purbabaru. Jadi apa keunggulan dia? Siapa orang yang datang ke rumahnya nggak boleh pulang sebelum makan. Di suatu hari dari kejauhan datang murid berziarah, bertamu ke rumah. Dimasakkan dalam makanan. Datang murid ini karena segar, udahlah ya kami pulanglah, nanti takut kemalaman. Dia guru ini. Tinggilah orang itu ke Jembatan Merah. Jembatan Merah itu jalan lintas Padang. Kalau ke kanan itulah ke Natal, ke kiri Kota Nopan, ke Padang, terus itu Muara Sipongi, terus ke atas sana. Nah, dulu kan belum sehebat ini, ada restoran, ada rumah makan terkenal sekarang situ Pak. Namanya rumah makan Paranginan yang di atas sungai. Kalau Bapak tugas nanti sana, makan dari sini. Nah, jadi kelaparan, gak ada mobil yang datang satu pun. Padahal itu jalan lintas, gak ada mobil yang datang. Kelaparan, gak ada yang mau dimakan. Datang masyarakat, kalian dari mana? Dari rumah guru itu. Rupanya kalian gak dikasih makan, dikasih saya. Itulah kesalahan kalian. Di tempat gurumu, baik-baik kau makan di sini. Datang murid itu makan, siap itu diantar guru itu ke simpang jembatan buah, antri mobil berdatangan. Ini yang menceritakan ini langsung orang yang kejadian yang pernah menjadi guru kami. Maka dia mengajarkan kepada kami, kalau datang ke rumah orang, disuguhkan makanan, minuman, makan. Jangan bilang udah kenyang lah, beginilah, makan. Gak banyak sikit. Bukan aku tak mau makan, usaha aku di kampung-kampung, takut aku kena vitamin R. Kata orang kayak gitu kan. Dari di kampung di Keramat, ini Keramat Jati. Keramat itu keramat, banyak racun di situ. Oke, saya ajarkan kepada Bapak Ibu amalan. Dalam Al-Quran ada 114 surah. 114 surah itu ada 3 surah yang di dalam surahnya tidak ada huruf kaf. Kaf. Bukan kof ya, kaf, kaf. Kenapa 3 surah dari 114 surah itu enggak ada huruf kaf? Kata Nabi, sarun, di lambang keburukan. Maka siapa yang mengamalkannya 3 surah ini menjadi amal hariannya, dibaca subuh dan mau tidur, insyaallah dengan keberkahan surah ini Allah jaga dia dari gangguan zahir dan batin,
mulai dari subuh sampai mau tidur, mulai dari tidur sampai subuh. Ada yang tahu? Kayaknya udah aku kasih tahu lah dulu ini waktu pertama-tama pindah dari PN ke PT kembali. Di mana aku kasih tahu? Di atas, di sudut kita ngaji, Pak. Pasti dah lupa. Ya gitu lah, pulang balik. Hah? 6 tahun dah. Sudah betul kan? Tapi kaji memang harus diulang. Iya betul. Lancar kaji karena diulang, anak bisa karena Biasa. Yang mana yang 3 itu? Pertama wal asri. Mana ada huruf kaf situ? Kalau Al-Fatihah ada huruf kafnya, ada iyaka. Qul huwallahu ada, lam yalid wa lam yakun. Tapi kalau ini nggak ada. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis Sabar. 2. Li'ila bi Quraisy. Nggak ada situ kak. Li'ila bi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-sayf falyaghbudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Nggak ada kak. Satu lagi, Qul a'udzu bi rabbil falaq. Qaf semuanya. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bapak yang paling penting menghafal ini, menghafal dan mengamalkan. Bapak kan pindah-pindah yang punya jabatan. Awak dapat jabatan aja suntuk, orang nggak punya jabatan. Kalau suntuk nih awak paling punya jabatan. Suntuk aja pada kita. Jadi kalau kita dapat jabatan, jangan anggap satu kantor itu senang sama kita. Kan itu diperebutkan kan Pak. Nah, maka yang benci-benci, yang dengki-dengki, kapan kau turun, kapan kau pindah, kapan kau turun, kapan kau pindah. Baguslah pindah tapi aman. Gak apa-apa turun aman. Takut awak sambil pindah sambil turun sambil tak aman. Nah, supaya aman, nah, 3 ini jangan dipindah. Susah baca, udah hafal kita. Kapan dibaca? Siap subuh, mau tidur. Cukup. Kalau di rumah, oh Ustaz, di rumah kuning ini juga ini Pak Ustaz. Ada Pak Pasar Ibu, dia tugas sudah keliling Bank Mandiri. Pindah dia ke Medan, dibikin ke rumah dinas. Tiap malam-malam yang mengganggu dia. Nah, apa yang dibaca setiap mau tidur? Satu aja, jangan meninggalkan ini kata-kata. Apa itu? Akhir surah Al-Baqarah. Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun sampai pansurna alal qawmin. Siapa yang baca itu di waktu maghrib? Kapan dibaca? Maghrib. Untuk rumah maghrib. Untuk diri mau tidur. Kalau dibaca subuh, otak pikun, tak pikun. Kalau dibaca maghrib kata Nabi aman, rumah itu berada dalam pengamanan Allah. Kalau dibaca mau tidur aman, dia dalam naungan Allah. Kalau udah dalam naungan Allah, ada lagi yang berani mengganggu. Kenapa kita nggak amalkan sepele? Kenapa kita nggak amalkan? Nggak tahu fadilahnya. Jadi 3. Kalau Bapak pergi tugas kemana-mana, pergi menghadapi kasus, baca itu. Nah khusus untuk makanan tadi apa Pak Ustaz? Li'ila fi Quraisy. Kamu dah masuk di dalamnya. Wal asri li'ila fi Quraisy. Dalam tafsir Sahih Imam Malik Sarah dari Jalalan As-Suyuti Al-Mahalli, siapa yang mau makan membaca li'ila fi Quraisy, apapun keburukan yang ada pada makan itu akan dipudarkan Allah. Jangan kuat-kuat pula bacaan li'ila fi Quraisy, li'ila fi Quraisy. Mbak boleh lain waktu akan santai aja.
Ila fi Quraisy ila fihim sampai habis, tembuskan ke makanan, tembuskan ke minuman. Dan selesai. Saya ini yang saya amalkan bertahun-tahun. Dari tahun 98 saya sudah jadi ustaz sampai 2000 ini. Mulai dari Sabang sampai ke Bakauni saya sudah masukin. Mulai dari naik bus, naik helikopter, naik pesawat, sampai naik RPT, sampai tinggi bajunya hitam pulang jadi abu-abu. Di kebun-kebun, kayak gini masuk ke kebun hitam, keluar jadi abu-abu. Mulai dari tak berpeta sampai berpeta, udah. Saya hanya pasrah kepada Allah, masuk ke kampung itu ada adabnya, sebagaimana Nabi memasuki kota Madinah. Yes. Yang mati nih dari tadi. Siapa yang memegang? Yes. Oh, hilang dari ini. Nah, jadi Bapak, setiap saya masuk ke kampung orang sebagaimana diajarkan Nabi. Dari Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah sampai di perbatasan Madinah itu diajarkan Allah ayat. Ayat ini menjadi doa yang dibaca setiap masuk kampung orang. Bapak tugas dari Jakarta masuk ke kota Medan, mainkan itu di bandara. Apa itu? Ayatnya Allahumma adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasir. Ya Allah, masukkan aku baik-baik ke kota ini. Keluarkan aku baik-baik dari kota ini. Jaga aku dari setiap kezaliman yang ada di kota ini. Kapan dibaca Nabi itu? Saat dia menginjakkan kakinya ke kota Madinah. Udah selesai. Kalau tautan hati kita hanya kepada Allah, aman semua. Cuma sekarang nggak yakin, ragu. Saya memperoleh ini amalan ini bukan dari kitab loh Pak, lagi guru, dari guru ke guru, dari guru ke guru, baru aku tahu dapat di kitab. Jadi dari guru dulu baru dapat referensinya, bukan dari kitab dulu baru ke guru. Dari guru awalnya antara ya dan tidak, rupanya jumpa referensinya. Apa yang diajarkan ini disebutkan apa namanya itu mujarrabun, hadza sahihun mujarrabun bila sakkin. Ini benar, mujarab, ampuh, teruji bila saking tanpa ada keraguan. Berarti syaratnya jangan ragu, pasrah kepada Allah. Jadi kalau bapak bertamu ke rumah orang, makan. Apapun dikasihnya hajar, gak bisa banyak sedikit. Ibu juga, yang bilang mau diet lah, beginilah, udah kenyang lah, jangan sakit hatinya. Makan aja. Dah. Jadi Bapak Ibu, apalagi ahli bait dalam hadis Nabi, siapa yang memberi makan tamunya syahwatuhu sesuai dengan syahwatnya, seleranya, haramallahu jasadahu ala nar, diharapkan Tuhan dia dari sentuh api neraka. Luar biasa melayani tamu. Jadi kalau orang Mandailing dari kampung-kampung sana datang ke rumah Ibu, jangan lagi kasih dia daun ditumbuk. Kasih dia main ditengoknya. Mukanya udah di daun ditumbuk. Jadi apa dikasih? Udang, lobster, kayak gitu, piting. Nah, orang Medan pergi ke kampung, jangan dikasih lagi dia udang. Udah biasa dia makan udang. Apa kasih? Daun ubi tumbuk, sambal belacan, apa lagi Bu? Jengkol, ikan sale. Nah itu berarti memuliakan tamu. Sampai Pak berubah kaifiat sholat gara-gara melayani tamu. Apa yang berubah itu? Awal mula sholat itu tak ada sami Allahu liman hamidah. Rukuk bangkit ke atas sampai itu tetap Allahu Akbar. Kapan berubah menjadi sami Allah? Gara-gara Abu Bakar telat sholat asar sebab melayani tamunya. Abu Bakar kedatangan tamu. Nabi hampir berjamaah di masjid. Pertanyaan, apa hukum melayani tamu? Wajib? Gak ada yang bilang sunnah. Hadis Nabi wajib. Apa hukum sholat di awal waktu? Wajib atau sunnah? Serius? Ibu tadi suhu pas jam 5.
sebelumnya, hari berikutnya. Berarti sholat di awal waktu itu hukumnya sunnah muakkad. Gak ada pendapat yang bilang wajib. Kalau wajib, rusuh. Ada dokter yang mau mengoperasi kepala orang, rupanya dokter spesialis bedah saraf. Itu mau dipenggal di kepala kamu. Allahu Akbar, tuh sholat dulu aku ya. Mati Lewat. Supir-supir yang soleh lagi bawa angkot dia. Allahu Akbar, berhentikan tidur tunggu kalian sendiri, dia mau sholat dulu. Sholat di awal waktu itu hukumnya sunnah, tapi dia mendapat rating tertinggi dari segi ibadah. Ayyul a'mal ahabba ilallah ta'ala fil Islam ya Rasulullah. Apa ibadah yang paling dicintai Allah dalam Islam? Sholat kau pada awal waktu, kata. Tapi tak wajib. Nah, singkatkan. Karena melayani tamu itu hukumnya wajib, dilayani Abu Bakar tamunya. Ketika tamunya pulang tergopoh-gopoh dia mengejar jamaah Nabi, turunlah malaikat Jibril. Ya Muhammad, panjangkan bacaanmu, karena Abu Bakar sedang berlari mengejar jamaah. Panjangkan Nabi. Sampailah Abu Bakar di pintu masjid. Apa kata? Karena ditengoknya belum selesai sholat. Alhamdulillah, terkejar juga. Bangkitlah Nabi. Awalnya Allahu Akbar. Disitulah Nabi berubah bacanya. Sami Allahu liman hamidah. Apa arti sami Allah? Kalau belajar ilmu nahu, dia bentuk fi'il madi mazul dengan timbangan fa'ilah. Sami'a, nasiro, jalisa. Sami Allah. Allah telah mendengar liman hamidah, orang yang telah memuji dia tadi. Siapa yang memuji dia? Abu Bakar Siddiq. Dalam Tirsadus Sarhi, Bisarki Soki Al-Bukhari Imam Al-Qastallani, dari cerita hadis ini lahirlah dua ilmu. Satu, adanya sami Allahu liman hamidah dalam sholat karena Abu Bakar telat sholat asar sebab melayani tamunya. Yang kedua, inilah dalilnya boleh menunda sholat tidak pada awal waktu. Satu di antaranya sebab melayani tamu. Orang pesta melayani tamu kan? Melayani. Gimana mengakali sholat di waktu pesta? Kata pendapat pertama, jamak aja. Dijamak di kosar. Boleh gak menjamak mengkosar sholat di waktu pesta? Boleh. Dengan satu syarat. Laki-lakinya orang Padang Bulan, perempuannya orang Padang Bolak. Nikahnya di Padang Sirimpuan, bulan madunya di Padang Panjang, lanjut ke Padang Pariaman, matinya di Padang Matiki, jumpanya di Padang Mashan. Boleh. Ini laki-lakinya orang Padang Bulan, perempuannya orang Padang Bulan. Oh masih boleh, masih boleh. Laki-lakinya orang Padang Bulan, perempuannya orang Medan Johor. Nikahnya di Johor di gedung Gultom, runtuh gedung itu. Nah, kalau ada ustadz yang berfatwa boleh menjamak mengkosar sholat di waktu pesta, bukan pendapat dia itu. Pendapat itu dikutipnya dalam kitab Kifayatul Akhyar. Ada ulama yang membolehkan menjamak mengkosar sholat di waktu pesta, tapi pendapat itu ditolak mayoritas ulama. Kok yang ditolak itu yang diajarkan, yang sepakat gak diajari? Inilah namanya mau viral. Ya di sekolah dulu apa yang buat kita viral? Kalau gak pintar, bodoh atau bandal. Kalau bandal terkenal deh. Playboy satu lagi ya kan bu? Atau yang cantik. Oh yang cantikan itu bunga mawar itu dulu, sekarang bunga teh ayam. Iyalah 34-5 tahun yang lalu bunga mawar lah. Nah, singkat kata, singkat cerita. Jadi kalau begitu bagaimana mengakali sholat di waktu pesta? Cuma satu, cepatkan zuhurnya, telatkan asarnya. Yang berapa zuhur? 12:30. Wudhu dulu, baru bermakeup. Gitu datang tamu, salamnya salam covid aja. Aman? Allahu Akbar, zuhur, cepat sholat. Kalau kita nanti sholat zuhur, sholatnya hanya usah pakai zikir-zikir doa-doa, paling 5 menit kan?
Sempat ibu 10 menit baca apa Yasin? Anggaplah 1 rakaat 1 menit, 4 rakaat 4 menit. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung go. Sehebat apapun kesibukan bapak, banyak tugas bapak, lagi banyak sidang, sholat, nggak usah panjang-panjang zikirnya. Tapi jangan tak zikir. 1 ayat jangan tinggalkan. Apa itu? Ayat kursi. Siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat, kata Nabi, nggak ada yang memasukkan dia ke dalam surga kecuali kematian. Ibu baca setelah subuh, tak mati ibu sampai zuhur, makan mainkan lagi siap asar zuhur. Nggak mati siap asar, mainkan lagi siap asar. Nggak mati, mainkan lagi siap maghrib. Nggak mati, mainkan lagi siap asar. Mainkan terus sampai di mana datangnya ajal itu. Jadi 1 ayat ini, surah ini, ayat ini jangan pernah ditinggalkan setelah sholat. Lebih kuat dalilnya membaca ayat kursi setelah sholat daripada membaca Al-Fatihah setelah sholat. Membaca Al-Fatihah setelah sholat hadisnya umum, tapi membaca artinya umum itu boleh setelah, boleh sebelum, boleh pagi, boleh siang, boleh sore, boleh kapan saja. Tapi kalau membaca ayat kursi setelah sholat hadisnya khusus memang setelah, bukan sebelum. Jadi Bu, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Alhamdulillah, sampai habis, dah selesai. Jam berapa asar? Jam 4. Boleh nggak asar jam 4:30? Boleh. Jam 5? Boleh. 5:30? Boleh. Jam mana? Boleh. Jam berapa maghrib? 6:30. Boleh nggak sholat asar 6:28? Ini cerita kaji. Kan tadi 6:30. Kata Nabi begini, man atroka rok'atan minal asri qabla an taghrubu syamsu faqad atrokal asra. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat pada waktunya, siapa yang mendapatkan sholat asar 1 rakaat pada waktunya sebelum matahari tenggelam, artinya masuk waktu maghrib, faqad atrokal asra. Dia telah mendapatkan asar itu secara keseluruhan. Jadi ada 28 sholat. Kan tadi targetnya 1 rakaat 1 menit. Gitu dia sujud, Allahu Akbar, sujud terakhir. Gitu dia mau bangkit menuju rakaat kedua, berarti kan sudah sempurna rakaat pertama. Bangkit menuju rakaat kedua, Allahu Akbar, bunyi di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat maghrib jangan dihentikan, lanjut sholat. Berarti 1 rakaat di waktu asar, 3 rakaat di waktu maghrib. Sah, adaan, bukan kodokan. Tapi jangan bikin kayak gitu, kan contoh. Kata Ustaz itu boleh nggak? Apa yang kena cincang malaikat nanti? Nah, ada hajat, ada adat. Kalau setiap hari bapak sholat jam 6 sore itu namanya adat. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, itu kena celaka itu. Tapi kalau hajat, kebutuhan, kan nggak tiap hari nikahkan anak. Ya tiap hari. Ini kadang-kadang ayahnya haji, umatnya hajah, maharnya seperangkat alat sholat tunai, tapi tak sholat. Zuhur lewat, maghrib lewat, isya lewat, subuh jangan tanya. Berapa rukun nikah? 5. 1, 2 mempelai, 3 wali, 4 saksi, 5 ijab, 6 keyboard. Tidak kurang ibadah. Dia mau keyboard 2 putih yang datang mau ulang. Dan di antara 5 ini ayah. Apa syarat wali? Adil. Apa lawan adil? Fasik. Apa contoh fasik? Sholat 2 hari libur 2 tahun. Sholat 2 hari libur tahu di pangkap namanya PSDS. Apa itu PSDS? PSDS Persatuan Sholat 2 tahun sekali. Idul Fitri, Idul Adha, semester genap, semester ganjil. Seorang ayah yang jarang sholat, bukan tak sholat, jarang sholat, tidak sah menjadi wali nikah untuk anak gadis. Pakai jeli tuan kadi, tahu dia waktu tak sholat. Mana siapa wali? Ayah, wali, iya sini wak, dulu. Syahadat dulu wak. Disuruh nyawa masuk Islam balik. Asyhadu an la ilaha illallah. Istighfar wak. Untuk apa? Biar bisa dia menikahkan anaknya. Cuman masalah banyak orang tuanya bertobat masuk Islam, menikahkan anaknya, siap itu balik tak sholat lagi. Jadi singkat kata, singkat cerita. Kapan berakhirnya subuh? Suruh terbit matahari. Kapan berakhirnya zuhur? Masuk asar. Kapan berakhirnya asar? Masuk maghrib.
Kapan berakhirnya maghrib? Masuk isya. Kapan berakhirnya isya? Fajar kazib. Kazib itu kayak subuh, tapi tengok masih jam 3. Kalau fajar sodik jelas, udah nggak ada lagi merah apa. Kalau dia kazib itu merahnya lurus. Kalau fajar sodik itu berpencang. Apa namanya itu? Membaur dia. Kalau dunia dia membaur merah subuh, tapi kalau merahnya dia horizontal, itu fajar kazib. Bisa ditandai. Bangun awal jam-jam 3 malam tengok ke langit, oh merahnya lurus, itu berarti masih kazib, fajar ecek-ecek. Tapi kalau dia berbaur-baur, udah berserak, itu fajar sodik. Nah, balik kita ke Pak. Jadi luar biasa melayani tamu ini. Layani tamu, memuliakan tamu itu luar biasa pahalanya. Lebih wajib melayani tamu karena hukumnya wajib. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu jangan dimuliakan Allah. Sebelum kita lanjut, ada mau ditanya? Nanti siap doa tadi pada nanya. Jadi apa yang boleh terburu-buru melayani tamu. Oh tadi sebelum kemarin ini mau baca ada, kalau kita datang bertamu ke rumah orang, wa qala ba'dul ulama'i, berkata sebagian ulama, innal istizana salasata marratin, sesungguhnya masuk ke rumah orang itu minta izinnya 3 kali. Ketuk 3, salam 3. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kalau 3 kali diminta izin di salam diketuk enggak juga dengar, apa yang dilakukan? Boleh pulang. Kenapa mesti 3 kali? Nah, di sini dijelaskannya. Salah satu hikmahnya, wal hikmatu fi hadzal adat, adapun hikmah bilangan ini sampai 3 kali. Al-ula yang pertama di isma'i man fil bait, agar pemilik atau penghuni rumah mendengar. Pokoknya waktu pokok dia ulang sekali lagi. Wasani, yang kedua fungsinya 2 kali itu agar pemilik rumah bersiap-siap. Nah, nanti lagi tak bagus bagiannya. Kadang-kadang awak di rumah, di luar rumah baju-baju, di dalam tersinglet-singlet Jawa. Ibu-ibu ini rapi-rapi pakai ini kemarin, kok di rumah tak berdaster-dasternya. Kan datang tamu malu awak, maka ketok. Sekali salam gak dengar, yang sekali lagi supaya dia bersiap-siap untuk menerima tamunya dalam kondisi pakaian yang bagus. Wassalis liya'zanu aw yamtu. Salam yang kedua itu, yang ketiga untuk memberi izin atau menolak. Assalamualaikum. Dia ini maksudnya hutang ini. Dia buat. Kan udah biasa kan suara kawan awak bisa tanda itu. Assalamualaikum. Wak nena. Ngantar makanan ini gini kasih malu. Assalamualaikum. Ini ngantar undangan ini. Assalamualaikum Wak. Assalamualaikum Wak. Ini mau hutang ini. Diam. 3 kali mengucap salam, pulang. Jangan awak kelilingi rumah orang. Assalamualaikum. Dia jadi DLL aja ada dinas lalu lintas jalan raya. Main masuk aja. Udah di kamar dia. Assalamualaikum Wak. Kejut Wak. Walaupun udah dekat kali tetap. Nah, jadi gara-gara itu Pak, ada orang bertanya kepada saya, ini diskusi sama Bapak Hakim ini dulu. Bagaimana hukumnya? Ini kukaji dari hukum Islam. Aku minta pendapat dari hukum negaranya. Apa hukumnya memetik buah yang dahannya ke tanah orang? Ya waktu tak setuju dia tak diambil buahnya. Ini rumah saya, ini rumah waktu. Saya tanam rambutan di situ, tapi buahnya lebih banyak ke rumah waktu. Dia belinya, waktu bawa ke pengadilan, melapor aku. Kira-kira ada nggak delik hukum? Jadi dari segi hukumnya, bagaimana hukumnya memetik buah mangga ya yang dahannya masuk ke pagar rumah orang lain? Ini pertanyaan orang, buah mangga kok tadi aku bikin rambutan.
Pertama, tidak boleh memetik buah tersebut. Alasannya, sebab pohonnya tidak tumbuh di atas tanah miliknya, tapi tumbuh di tanah milik tetangganya. Berarti memakan buah mangga yang mangganya itu di rumah kita, tapi pohonnya di rumah tetangga, hukumnya haram. Kemudian, tetapi tetangga yang merasa terganggu dengan dahan pohon itu, dia boleh memotong dahannya, menebangnya, walaupun tanpa minta izin kepada pemilik yang punya pohon. Pohonnya di rumah waktu, tapi mengganggu di samaku, memang buahnya tempatku, tapi aku menyapuinya, potong tanpa izin dia. Marah dia, laporkannya aku ke polisi, masuklah ke pengadilan, gara-gara rambutan. Gimana itu? Dan jadi tetangga yang merasa terganggu, ini kitab dalam kitab Al-Qulubi yang di pandangan ulama, boleh dia potong dahannya walaupun tanpa minta izin pemilik yang punya pohon. Kenapa? Mengganggu. Tapi haram dia memakan buahnya. Jadi kalau ada batangnya di tempat orang, tapi rantingnya boleh sampai ke rumah kita, nah buah yang ada di tempat kita itu haram memakannya, karena pohonnya tidak tumbuh di halaman kita. Kalau jatuh kayak mana itu? Berarti subhat. Nah, ini masalah jatuh ini ada cerita begini. Jadi Imam Syafi'i punya guru namanya Nakib. Waktu itu Imam Syafi'i berenang. Namanya berenang kan haus, lapar. Tiba-tiba hanyut buah delima. Tanpa basa-basi, karena lapar dimakannya. Habis dimakannya, terpikir dia, ini kan buah delima ini ada yang punya. Ajab laku ini aja udah beli saya Imam Syafi'i. Akhirnya dicarinya, di manalah didapati ada orang yang buah delimanya sedang berbuah. Jumpalah di pengarangan ulama besar namanya Nakib. Datanginya lah, Tuan, tadi aku lagi berenang, jatuh buah delimamu, makanku, lupa aku, mohon maaf aku yang minta izin aku. Wah, nggak bisa. Jadi kayak mana? Kau harus menjadi budakku 2 bulan. Itulah hukuman. Kalau nggak mampu ya udah. Kalau kau mau makan, kau jadi pembantuku 2 bulan. Apa kata Imam Syafi'i? Demi dimaafkan hanya gara-gara 1 buah delima. Rela dia menjadi budak kawanku, jadi pembantu. Udah 2 bulan, Tuan, sesuai dengan perjanjian aku sudah lakukan tugasku. Oh, nggak bisa. Ya apa lagi? Kau harus menikahi anakku. Wah, kata Imam Syafi'i, sengsara membawa nikmat ini. Kau jangan bangga dulu, katanya. Kenapa? Anakku nggak punya mata, nggak ada hidungnya, nggak ada mulutnya, nggak ada kupingnya, nggak ada tangannya. Jadi apa ini? Tapi biarlah, asal engkau maafkan kesalahanku gara-gara nikahi anakku. Gitu, ta'aruf jumpa, yang cantikan, ada matanya. Kau bilang tadi nggak ada matanya. Anakku itu dari lahir meninggal omaknya. Aku lomaknya, aku layaknya. Aku tahu kehidupan anakku. Kuanggap dia tak memiliki mata karena nggak pernah matanya dipakai untuk berdosa. Dan begitu seterusnya. Itulah guru Imam Syafi'i. Nah, yang bapak tadi kalau jatuh gimana? Sama lah dengan jatuhnya buah delima tadi itu. Artinya subhat. Subhat itu lebih bagus ditinggalkan atau diambil? Gimana? Ini dari hukum Islam, buahnya haram dimakan, tapi rantingnya boleh dipotong tanpa izin atau tidak. Kalau di hukum kita gimana juga? Salah itu kalau dipotong. Ku makan, ku potong, dilaporkan ke polisi, masuk ke pengadilan. Kira-kira kayak mana statusku? Salah kayak. Nanti kena kau ambil di mana saya. Ya gimana kira-kira? Aku salah gak kira-kira? Yang penting dia batangnya di rumah dia, tapi rantingnya sampai ke rumahku. Lebat buah mangganya, sore aku nengoknya, ku ambil. Mana dia? Kenapa kau ambil manggaku? Pala aku, ku potong dahannya. Menurut kitab ini, aku hanya salah haram karena memakan, tapi memotong dibenarkan izin atau tidak. Karena dia nggak senang, dilapornya ke polisi, masuklah ke pengadilan.
Udah dulu bapak kasih tahu dulu biar pada aku menceritakan tempat orang. Kayak mana kira-kira? Aku ini kena pasal nggak kira-kira? Hah? Aman? Aman. Hah? Bebas kan gitu Pak, ada aresa zaman dulu. Bebas. Ya walaupun bukan batang di tempat saya. Karena kan merugikan Bapak. Oh. Sampah. Sampahnya. Ya kan gini lah, bertengkar lah kumade tadi misalnya. Aku sampah kau apain, masa maka kau nggak kau kasih? Nggak izin aku dunia akhirat kita. Menurut kitab ini Kulyup ini sudah ditulis kurang lebih 700 tahun yang lalu. Jadi dalam kitab ini buahnya haram dimakan, tapi karena rantingnya merugikan, boleh dipotong tanpa atau tidak izin, tanpa izin pemilik yang punya batang. Ini kan hukum agama, hukum negara. Nggak tahu aku entah kebalikan itu sama. Berarti aman ya Pak? Karena itu publikasi. Jadi begini Ustaz. Iya. Ini kan ceritanya tadi udah komunikasi nih, cuman nggak izin dia, bandel dia. Dilaporkan juga aku. Iya. Silakan. Jadi salah satu unsur mencuri itu adalah mengambil barang milik orang lain. Siap. Jadi kalau kita hubungkan ke ada pohon ditanam yang bersebelahan begini di tanah kita menyeberang ke tanah orang. Iya. Sekarang kita tentukan rambutan. Iya. Rambutan yang menyeberang itu sekarang milik siapa? Milik orang. Ya, milik saya atau milik Ustaz? Ustaz untuk seberang sana gitu kan? Iyalah, ini di rumah bapak, di rumahku. Iya. Nah, rambutan milik bapak, kena ke rumah saya. Nah, sekarang kita tentukan rambutan yang menyeberang ke sana itu milik siapa sekarang? Iya. Milik saya atau milik Pak Ustaz? Iya milik bapak lah, karena pohonnya kan dari rumah bapak. Iya. Pak Ustaz Nah, orang sekarang lama ini kan? udaranya ini dari batas ini. Iya ke atas. Batas ini adalah milik Pak Ustaz. Oh karena udara. Ya. Batas ke atas. Perbatasan Iya. tanah itu adalah perbatasan tanahnya dan juga sampai ke atas itu. Iya. Nah, jadi segala sesuatu yang berada di perbatasan di apa ini? Ya, Punya bapak, Iya. punya saya, punya saya. ya. Termasuk sampah Dan buah. dan buahnya. Iya. Itulah dia. Nah, jadi ketika dahannya ini menyeberang Iya. ke tetangga kita, Iya. Jadi milik orang. otomatis Itu milik dia. sudah Beralih. semuanya menyeberang dia ke pemilikannya. Siap. Karena batas tadi itu. Ya, batas batas. Oh tingginya 100 meter akan lewat aman lah. Vertikal ya. Ya ini kasus nyata ini soalnya. Jadi orang bertanya, aku bisa mencari dalilnya. Nah, jadi makanya pas sekali aku mau mengajar bertanya di sana. Jadi dikatakan ada tambahan begini. Mailul jari ila hawa milki ghairihi kal aqsami bima taqarrar. Dinding yang condong melalui udara, dinding yang condong melalui udara ke udara milik orang lain, itu sama hukumnya seperti dengan pohon yang pada tempat yang menetap dan apa yang tumbuh dari akar pohon yang menjalar itu milik penanam. Berarti kalau menurut agama gak cocok dengan yang kita bahas tadi. Ini kan tumbuhnya tinggi. Penting walaupun dia perbedaan udara karena ketingginya tadi, dia tetap dihukumkan asalnya. Asal tempat menanam. Itu makanya dalam kitab-kitab Arab yang boleh hanya memotong tapi menikmati hukumnya Arab. Cuman kan itu dari segi agama. Kalau nanti dibawa ke pengadilan kan, tadi aku udah dapat penjelasan. Berarti dari segi pengadilan, kalau itu apa yang menjadi batas punya kita kemari, punya kita itu. Punya orang, kalau lewat, punya orang lain. Jadi kalau masuk pengadilan, mainkan. Aku cari bapaknya. Apa juga? Iya. Ikan. Iya. Dalam kolam. Kemudian kebanjiran. Meluap ini kan dia berang ikan di alam tetangga. Iya, punya tanggal itu. Punya siapa? Kalau nggak tenang, angkat balik. Iya. Jadi memang aku harus datang hari ini Bu. Ini untuk menanyakan soal ini. Jadi udah ribut ini tetangga sama tetangga. Jadi kayak mana hukumnya Ustaz? Aku tunggu
mulai dulu. Dari segi agama ini kitabnya, dari segi hukum nggak ahli laku. Kebetulan aku nanti mau ngaji sana, nanti tanya. Berarti bilang mau dilaporkan mainkan aja. Jadi kalau nggak salah Pak Ustaz, Iya. ada macam kemares, dulu ada air leding, seperti air pohon begini. Iya. Kalau nggak salah buku Van Vollen, ada Van Vollennya. Doren tak apa? Ada Van Vollen namanya gitu Pak. Itu macam-macam ares seperti begini. Iya. Ares air leding, ares pohon gini. Ada itu. Berarti kan ada kasusnya pernah kejadian kan? Pernah. Iya, siap. Habis, ada yang mau tanya? Mana tahu nanti kejadian ini sudah tahu kan? Kan gara-gara aku tanya makanya aku tahu. Tapi aku nggak tahu juga. Nah, bapak-bapak jamaah dimuliakan Allah. Itu tadi alat usaha. Nah, Iya. iya. 2 menit lagi. Terburu-buru itu sifat setan, kecuali 5 perkara. Terburu-buru melayani kami, terburu-buru menikahkan anak kalau sudah datang jodoh, terburu-buru membayar hutang bila jatuh tempo. Jangan berutang ya, banyak duit pun nggak ada duit, jangan berutang kalau bisa. Karena berutang ini filosofinya cuma satu, semangat berhutang, bersabar membayar. Di mana-mana kayak gitu. Pertama dia datang pasti dia nangis, tolonglah Pak, bantu dong Pak. Kasihan awak, Pak, kasih lah ya kan. 2 bulan lagi, tolonglah deh kau pulangkan. Jangan. Kemudian apa lagi? Terburu-buru melaksanakan proses fardu kifayah jenazah. Kenapa terburu-buru? Kalau ditunda 2 negatifnya. 1, dengan menunda melaksanakan proses fardu kifayah jenazah, kita telah menghalangi haknya untuk memperoleh keadilan dari Allah, kenikmatan. Yang kedua, dengan ditunda proses fardu kifayahnya berubah jasad. Yang tadinya putih, abu-abu, memar, akhirnya jadi bahan ceritaan orang. Dan yang terakhir, terburu-buru bertaubat setelah melakukan dosa. Tapi taubat yang bersangkutan dengan Allah. Tak sholat, tak puasa, apa itu? Kalau yang bersangkutan dengan manusia, Tuhan gak ikut campur. Dan inilah penyebab besar kenapa kita sholat, puasa, zakat, sedekah, bagi ini semua kita buat, tapi di imigrasi langit tertolak. Aku tidak akan menerima amal seseorang sebelum dia melakukan 2 hal, kompensasi atau minta izin kepada orang yang bersangkutan. Mungkin ada utangnya, kompensasi, mungkin menceritai dia minta izin. Sebelum 2 ini dilakukannya, dipastikan kata Nabi, ibadahmu tertolak di pintu langit. Jadi siapa yang punya sengketa dengan manusia, jadi bertobat itu menyesal, istighfar, berjanji tidak mengulangi. Cukup ini kepada Allah, tapi kepada manusia ditambah 1 lagi, 2, kompensasi atau minta izin. Sebelum itu dilakukan, dipastikan Nabi, ibadahmu akan tertolak di imigrasi langit. Mudah-mudahan kita mau sendiri, Bapak, para penentu diberikan kesehatan, keadilan untuk menentukannya sesuai dengan ajas yang baik. Mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 kali udah mati juga.